pendidikan anak itu tidak menjadi tanggung jawab guru semata atau ustadzah semata, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dari mulai pemerintah, kemudian sekolah, kemudian para guru atau ustadzah, kemudian juga para wali murid atau orang tua. Maka sekolah perlu menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua supaya bisa mendidik putra-putrinya secara bersama-sama, baik di sekolah maupun ketika sudah selesai dari sekolah, yaitu ketika di rumah. Nah, salah satu kegiatan kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua adalah dengan salah satunya ya adalah kegiatan parenting. Apa itu parenting, apa manfaatnya dan apa bentuknya bagaimana nanti akan dijelaskan oleh kegiatan ini. Semoga bisa membawa ilmu yang bermanfaat ya untuk kita semuanya, terutama untuk anak-anak kita, sehingga kita harapkan anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang solid ya, anak-anak yang bisa ya, membangun bangsa ini, kemudian bawa kejayaan bagi umat Islam ini. Nah, ini termasuk bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Dan kegiatan ini termasuk salah satu bentuk kita menjaga ya diri kita dan keluarga kita, yaitu anak-anak kita, agar tidak tercemar. Di dalam negara maju sudah ada istilah di guru TK di sana, saya lebih bangga anak saya bisa antri mengambil mainannya, gantian mengambil mainannya daripada dia bisa membaca di anak-anak preschool sana, karena dia bisa antri, karakter yang begitu harus dari dini. Kalau membaca menurut hitung itu gampang bagi anak-anak itu. Kelas dia lulus TK belum bisa membaca menurut hitung, ya nanti SD kelas 1, kelas 2 pasti bisa. Memang ini dilema ya, ini kita pahami dilema, karena beberapa guru SD juga menuntut juga kenapa dia anak suruh bisa membaca, itu dilema, itu masih itu masalah urusannya pemerintah kita yang masih ada namanya kebijakan namanya transisi PAUD SD yang menyenangkan ada. Jadi maksudnya masih dibuat karena itu dilema dalam dunia PAUD. Lanjut ya. Nah, saya belajar sama ini. Apa ya Pak, anak-anak itu tadi yang begini pintar, yang nggak begini itu berarti tetap pintar juga. Kita pahami di sini. Semua anak lahir gitu ya punya potensi sama. Kalau dalam bahasa hadis ada mamin mauludin illa yuladu al fitrah. Tidak ada seorang anak yang lahir ke dunia kecuali dengan fitrah. Nah, fitrah itu banyak diartikan, salah satunya potensi, gitu ya. Potensi baik. Jadi anak lahir itu memiliki 100 miliar sel otak aktif. Dalam pikirannya nih, lahir anaknya siapa saja di sini, bukan hanya anaknya dokter, guru, dosen, enggak, anaknya petani, pedagang, apa saja. Ketika anak lahir itu punya ratusan miliar sel otak di sini untuk berpikir, gitu ya. Lahir itu punya selnya, sel dasar untuk berpikir, gitu ya. Sama semuanya, gitu ya. Ini teori yang disampaikan, teori ini teori rahasia, ya. Jangan sampaikan ya. Teori rahasia untuk membuat anak pintar, gitu ya. Ini biasanya belum diketahui ini biasanya. Jadi biasanya ini rahasia ya. Ada 100 miliar sel otak aktif didukung oleh 900 miliar sel pendukung lain. Sama anaknya ibu yang sana, pokoknya di luar sana ketika lahir jebol dengan apa namanya tentu dengan hal yang baik gitu ya, itu lahir punya 100 miliar sel di sini. Itu cara untuk berpikir. Tapi ini belum berfungsi. Yang miliaran sel itu belum berfungsi kalau tidak ada sambungannya lagi enggak. Nah, kecerdasan seseorang sebenarnya tergantung seberapa banyak koneksi sel yang sudah muncul tuh, yang sudah ada itu apa namanya ratusan miliar itu nanti akan nyambung mencari koneksi. Titik-titik selnya itu harus ada koneksi lagi selanjutnya. Nah, harus ada sambungannya begini. Ini selnya di otak yang miliaran itu. Nah, antar sel itu harus ada sambungan, sel lain, ke sel lain gitu. Oke.
di dalam ini ilmu neuroscience ya, nyambung. Kalau tidak ada sambungannya, sel itu nggak jalan. Sel itu nggak berfungsi untuk berpikir. Tapi kalau ada sambungannya baru jalan. Ibarat kata begini, lampu gitu ya. Ada kabel yang sangat saklar, kan begitu. Kalau nggak ada kabelnya, lampunya nyala nggak? Tidak nyala. Kalau ada kabelnya nyambung, di on kan, nyala kan begitu. Lampunya banyak. Kabelnya yang nyambung cuma satu, yang nyala satu. Yang nyambung dua, yang nyala dua. Nyambung semua berarti nyala semua kan begitu. Jadi sel itu juga harus ada sambungannya. Dalam itu namanya apa? Namanya sinaps ya. Nah ini kemudian aspeknya. Lanjut dulu. Sinapsnya. Nah sambungan itu menjadi semakin banyak sambungan muncul dalam otaknya, maka anak itu semakin pintar. Karena selnya yang nyambung banyak. Itu ya. Kalau sambungannya semakin sedikit, berarti anak itu menjadi kurang cepat berpikir. Jadi pintarnya anak itu tergantung itu, bukan anaknya dokter, anaknya dosen, anaknya ini sehingga pintar, anak orang biasa sehingga enggak bukan itu. Tapi Pak, ini ada kemarin saya pas misi begini, ada orang yang mau bertanya tapi malu. Kemudian pas itu saya nanya di jauh ya, di Lumbir bagian tapi istri saya aja. Dia ngobrolnya sama istri saya. Tapi kan katanya keturunan itu pengaruh katanya gitu. Ya memang keturunan itu pengaruh, tapi lingkungan juga pengaruh. Keturunan sama lingkungan itu 50-50. 50-50. Jadi keturunan itu namanya teorinya namanya nativisme, itu pengaruh. Tapi ada teori empirisme, lingkungan, itu sama-sama pengaruhnya. Kalau natif empirisnya jalan semua, oke. Natifnya enggak, Pak. Tapi kan aku bukan anaknya orang pintar, Pak, anakku enggak apa-apa. Kita kuatkan yang empirisnya. Karena awalnya itu lahirnya sama, rasa lahirnya sama. Cuman kenapa Pak? Kok anak-anaknya sih pintar, sebenarnya pintar, anakku yang biasa-biasa? Karena stimulasinya yang beda. Karena biasanya kalau anaknya orang yang tahu, ya dia akan stimulasi itu, sehingga sambungannya banyak. Contohnya begini, nyuwun sewu. Anaknya guru, itu pintar dia gampang moco lama gitu ya. Kenapa? Karena dia biasa melihat ibunya membaca, mulai ngisi raport, beli buku. Itu termasuk pelajaran. Bagi anak itu penyerap tuh. Oh begitu cara itu penyerap. Ya, anaknya orang biasa, mohon maaf, nyuwun sewu, anaknya pedagang sama mama gitu ya. Yang di rumah nggak pernah nulis buku, nggak ada buku di rumahnya, anaknya nggak pernah belajar itu bedanya Bu. Jadi bukan masalah anaknya guru jinnya pintar, anaknya yang pedagang jinnya enggak, bukan. Tapi lingkungannya itu tidak tersetting untuk itu. Anaknya petani di rumahnya biasa lihatnya pacul, dapur, yang saya ya. Ini terkait literasi ya, bukan berarti yang anaknya petani. Karena anaknya petani yang hebat juga banyak, gitu ya. Yang kemarin muncul di internet. Anaknya tukang beca lulus UGM, dapat beasiswa, kan ada juga. Dan problemnya dia itu pajanannya enggak. Yang dia lihat keseharian tuh enggak pernah lihat ibunya baca buku, sinau, ngajak ke toko buku, itu enggak melihat ke situ. Sehingga ya dia enggak dapat pajanan tentang itu. Tapi anaknya guru, anaknya dosen, kenapa kok kelihatan lebih pintar? Karena dia tiap hari melihat ibunya, orang tuanya beli buku, nak, apa mau beli buku? Dia melihat ayahnya belajar, dia itu belajar dengan begitu. Makanya nyuwun sewu ini begini itu penting banget Bu. Sehingga saya tidak kaget kalau ada anak yang sudah membaca pintar, karena pajanannya banyak. Nyuwun sewu itu ada buku di samping itu bagi anak itu penting Bu. Itu namanya literasi. Itu bagi anak itu yang melihat begitu. Oh itu namanya buku, oh buku itu ada tulisan-tulisan begitu. Itu anak itu sudah belajar. Anak itu pintar banget. Banyaknya sel itu membuat anak pintar. Jadi menurut Montessori, teorinya Montessori, anak itu pikirannya seperti spon. Spon tahu ya? Apa spon itu? Apa? Busa. Busa itu ketika ada air tumpah di sini, busanya di tengah, dia akan ngapain bukanya? Nyerap. Nggak perlu kita dingin, tapi airnya serap. Nah, otaknya anak itu seperti spon. Dia kelihatannya nggak belajar, melihat tapi dunia dia itu belajar nyerap. Oh itu baca buku adaannya ini ya. Ketika sudah semakin sering melihat ini pajangan ini, nanti kita diajari membaca cepat.
karena otaknya sudah belajar terus nih melihat begini. Makanya di rumah itu kalau punya anak kecil ya, buat berikan poster-poster kan di apa namanya tuh pasar kan ada poster yang dari 2.500 itu kan ABC, itu tempelkan di kamarnya. Itu penting. Itu namanya pelajaran literasi. Jadi anak itu kelihatannya nanti habis mandi mau pakai baju gitu ya, di samping poster itu dia sambil melihat kan. Itu melihat itu masuk ke sini dari indera matanya masuk ke dalam sini. Nanti dia recall ketika dia belajar. Itu begitu ya. Jadi bedanya anak itu tergantung stimulasi. Nah ketika begitu itu otaknya sedang membuat sambungan-sambungan namanya sinapsis gitu untuk membuat berjalan. Tapi menurut sambungan-sambungan itu bukan hanya masalah membaca menulis saja. Semakin ini pertanyaan, gimana caranya Pak untuk membuat sambungan-sambungan itu banyak? Lanjut ya. Lanjut lagi. Nah, anak itu di otaknya, di dalam kepalanya kelihatannya kan sama gitu. Kita nggak bisa melihat otaknya kan, sama aja. Diberi makan ya gede, sama kepalanya sama gede. Tapi mohon maaf isinya kadang berbeda. Ini yang membuat anak itu yang pintar, yang kurang pintar. Yang membuat anak berpikir cepat, ada yang kurang cepat. Kenapa? Karena ada anak yang anak yang lahir itu sambungannya sudah sedikit, masih sedikit. Oke. Tapi anak yang dikasih cukup nutrisi, dikasih sayang dan stimulasi sambungannya banyak. Tapi anak yang kurang nutrisi, kurang tadi sambungannya sedikit. Ini foto ya, foto di dalam otak jaringan-jaringan ya. Jadi anaknya sama gedenya, otaknya kelihatannya sama kayak di dalam kepala itu, tapi isinya berbeda. Itu yang saya sampaikan tadi, sambungan otak itu tergantung stimulasi kita. Ini anak-anak yang bagus otaknya rimbun biasanya. Tapi ada anak yang kopong otaknya. Otaknya itu kopong. Kopong itu maksudnya bukan berarti nggak bisa mikir ya, cuman buat mikir itu susah, lama, karena jaringannya nggak banyak, gitu. Jalurnya itu hanya ke situ, sehingga kalau mikir ya di situ, seperti itulah bahasanya ya. Kalau yang jalurnya banyak, ya kan punya banyak cara. Nah pertanyaannya, jenengan tahu tidak, bagaimana cara membuat banyak jaringan itu? Nah ini yang mau saya katakan, cara membuat anaknya banyak jaringan itu adalah beri stimulasi dengan banyak, biar anak aktif. Semakin anak, jadi anak itu ketika jalan-jalan tuh, ketika dia main gini itu sebenarnya apapun yang dia lakukan bagi anak usia 0 sampai 8 tahun, usia emas yang bahasanya ini, masa emas itu terjadi hanya usia 0 sampai 8 tahun ya. 0 itu dalam kandungan itu sudah hidup. Jadi anak ketika usia 4 bulan ke atas sudah ada di perutnya, itu sudah hidup, sambungannya mulai dibentuk. Makanya lahir sudah ada sambungan-sambungan begini. Karena itu bawaan dari lahirnya, sudah nyerap. Ibunya senang, dia bahagia. Ibunya ngapain, dia bahagia. Ibunya sedih, dia merasa sedih. Ibunya makan yang enak-enak, dia berasa. Itu di dalam kandungan itu sudah begitu. Makanya dalam Islam kan ada banyak dibacakan ayat Quran, gitu ya, diajak ngaji. Itu mereka sebetulnya termasuk juga diajak ngomong. Jadi nyuwun sewu ketika kita kita hamil ya, kalau pas jenengan semua hamil itu gitu ya, saya bilang istri itu sudah ya. Kalau ketika istri sedang hamil itu sering aja ngomong anaknya. Nah terima kasih ya nak, bahagiakan istri, bahagiakan anaknya. Anak itu berasa dan sambungannya ada penelitiannya bu, anak yang lahir dalam kondisi tidak diterima itu akan jadi anak yang tidak percaya diri, murung, tidak bahagia. Itu ada penelitiannya. Ada seorang istri yang hamil tapi nggak senang. Aku pengen matang, ada yang begitu. Itu anaknya juga merasa tidak bahagia. Itu begitu dan lahir dalam penelitian mengatakan akan jadi anak yang pemurung, tidak percaya diri, merasa tidak diterima. Itu. Nah ketika sekalinya, ketika masih hamil kita ajak bicara sama USG gitu ya, nah ibu nanti pengen banget lihat kamu. Nanti lihat ya nak, nanti muncul ya. Itu dalam beberapa mengatakan dokter kalau begitu biasanya nanti dia muncul. Ketika di USG itu dia akan kelihatan. Tapi kan ada yang tidak kelihatan mengumpulkan gitu ya. Itu menurut salah satu triknya dokter begitu. Ini dokter SPOG yang mengatakan ketika mau USG bilang sama anaknya, nah ibu pengen lihat kamu. Nanti lihat ya, nanti lihat. Itu lihat. Itu kan aja.
Menurut saya kadang kalau tidak pakai penelitian kayaknya musuh itu Pak, tapi memang begitu. Jadi dia itu berasa lahir jebrol, dia berkembang lagi. Jaringan-jaringan dibentuk saat apa? Saat dia eksplorasi lingkungannya, lari ke sana, jatuh, manjat, itu dia sedang muncul tuh begini. Semakin anak itu aktif yang benar ya, mas benar itu aktif yang normal gitu ya. Itu artinya dia sedang membentuk sini. Jaringan-jaringan itu bentuk. Semakin dia itu anteng, jaringannya tidak banyak terbentuk. Kenapa begitu? Karena ketika aktif dia itu di sininya sedang belajar nih, jalan. Sakit dia sedang belajar. Oh ini itu atos, ini keras. Kalau kena berarti sakit. Saya harus hati-hati. Jalan ke sana kepala ada air. Oh nangis dia sedang belajar lagi. Oh ternyata air itu kalau di sini begini licin. Saya harus hati-hati. Ini belajar bu. Manjat ngambil. Zaman dulu Nabi Musa pernah diisyaratkan ketika menarik jenggotnya Firaun, katakan istrinya Firaun, dia itu masih kecil, nggak tahu. Kalau nggak percaya nih, kasih dia roti sama abu, gitu kan? Allah memberikan contoh sama kita di lewat itu. Nabi Musa berinya abu kan, dimakan. Karena abu yang menganga itu kan menarik, merah kan, dimakan. Itu pertanda bahwa dia itu tidak tahu, anak kecil itu lahir tidak tahu, belum dia akan mengetahui lingkungannya secara penuh. Dirinya sendiri itu dia nggak tahu. Sehingga semakin dia aktif, semakin banyak yang belajar. Makanya, ini biasanya juga paradigma yang perlu kita luruskan. Makanya, ketika kita punya anak yang aktif, yang banyak tingkahnya, itu kita harus bahagia. Anak-anak itu sudah belajar mengenali dunianya, mengenali masing-masing. Dan sebaliknya, ketika anak kita itu kalem, santai, kelihatannya menyenangkan gitu ya, karena antengan, kita bertanya, tertarik dengan dunianya, bertanya. Tapi yang saya kadang kebalikan, anak anteng itu kita bahagia, anakku anteng menyenangkan, Masya Allah, anak repot kan jadi kadang begitu tuh, begitu ya tuh. Yang saya kadang begitu karena ini terjadi dalam kakak saya itu punya anak yang pertama, ya. Aktif loh, sekarang bisa main loh, manjat, muter-muter, dia cerita, anak Suyan namanya Suyan kemana ya? Suara santang kayak ngaji, tingkahnya polanya suara matang. Dia kalau muter gitu, sampai temannya itu bilang, anaknya anakmu tambah itu cerita sama saya. Wah santang kayak aku dulu anak saya bisa menang antengan gitu. Kakak saya ngomong gitu. Dia betulan, yang kedua anaknya anteng luar biasa. Yang kedua. Jadi yang pertama itu gembojel begitu sampai dia kewalahan. Yang kedua itu menang. Dan ketika kecil kakak saya senang banget sama anak yang menang itu. Sesuai bayangannya. Kandeng putih menengan anaknya. Nyenang kayak anaknya. Itu sesuai tanggapannya. Tapi lihat saya itu belajar saat itu kan belum menikah ya S2. Saya melihat teori-teori itu dengan keseharian. Tapi cek perkembangannya ternyata anak yang menengan itu, yang nyenang kayak itu karena dia anteng kayak teman-temannya geger dia anteng, makanya nyenang kayak banget gitu ya. Orang buat repot ibunya gitu ya. Tapi ternyata jalannya terlambat, ngomongnya terlambat. Sampai sekarang dia perkembangannya dia sudah besar kan. Tapi ya agak perlu sesuatu yang dimandirikan gitu. Sangat tergantung sama ibu. Itu sampai sekarang. Dia sekarang di SMP. Ya. Tapi begitu sama ibunya masih kelonget banget. Fokus di fokus gitu ya. Itu anak yang menengah banget. Sehingga saya percaya banget sama teori ini. Bahwa anak yang pertama yang aktif banget itu ya normal saja. Memang salah satu itu belum bisa membaca dia. Belum bisa membaca. Tapi ya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6 dia mewakili sekolahnya ikut olimpiade matematika. Walaupun tidak menang, tapi kan artinya dia berjalan gitu kan, nggak apa-apa. Lalu mereka belum bisa membaca. Tapi artinya ya begitulah prosesnya gitu ya. Artinya Anda kalau punya anak yang sudah aktif gitu itu, Anda bahagia karena ini sudah berjalan. Dan itu hanya sampai 8 tahun. Usia buat sambungan ini hanya sampai 8 tahun. Maka disebut usia emas, golden age. Karena setelah usia 8 tahun tidak muncul lagi. Sebelumnya enggak? Sebelumnya.
Sebelumnya lagi. Nah, dalam penelitian perkembangan jaringan otak manusia itu hanya sampai usia nih 9 bulan, tahun, 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Ini mulai turun. Ini dilihat perkembangan jaringan otaknya. Jadi artinya perkembangan otak yang jaringan-jaringan itu hanya muncul di usia sampai 8 tahun. Jadi ketika anak sedang aktif dua jaringan, itu makanya anak usia 8 tahun ke bawah itu masih aktifnya harusnya. Masih nggak makan ini, penguatan ini. Artinya bukan berarti paling penting TK enggak juga, tapi TK itu memberikan fondasi sejak kuat di sini banyak ini. Karena kalau zaman TK zaman kecil tidak banyak, apalagi pas dipotongi tambah habis lagi, gitu. Maka harus. Nah itu apa namanya terjadi dalam otak dan anak kita itu pintar. Makanya saya sampaikan tadi apa namanya begini itu melihat orang itu. Saya pernah punya cerita menarik, pintarnya otak anak ini. Jadi Anda harus pahami, anak itu belajar itu dengan cara melihat, mendengar, mengamati itu belajar. Jadi jangan sampai kita pahami belajarnya anak seperti kita. Nah, ini kontrol apa anaknya? Anak tidur. Ini, ibu, ini apa namanya? Pegang polanya. Benar gitu ya. Kita pahami belajar begitu. Sehingga biasanya ada orang yang bertanya, Pak, anak itu tahu, nek konsen aku aneh loh, orang betah gitu ya kan? Itu kadang begitu ya. Kadang seringkali orang tua ada yang kata saya tanya usianya berapa? Ya usia kita 6 tahun ya. Cara belajar mereka berbeda. Mereka nggak bisa belajar duduk angkat bawa pulpen begini nulis nggak bisa. Cara belajar mereka itu nggak begitu. Cara belajar mereka itu cukup melihat, mengamati, mempraktekkan. Cara belajar mereka itu karena kenapa? Karena motoriknya sudah jauh berkembang. Ini otak otak kecil di sini itu juga masih berkembang. Sehingga mereka butuh digerakkan, butuh eksplorasi. Nggak bisa akan saja itu nggak bisa. Makanya itu penting juga bagi kita memahami cara belajar mereka. Sehingga kita nggak mengatakan bahwa anak itu kok senawangnya buku orang betah. Jadi anak-anak itu yang begitu. Berbeda dengan usia saya panjenengan belajar kan begini, bawa buku, pulpen, nulis. Memang usia kita begitu. Tapi usia anak-anak nggak begitu. Maka kita akan capek kalau kita konsep belajarnya orang dewasa Anda terapkan ke anak-anak. Makanya kita jadi kadang berantem sama anaknya. Oh sekarang orang itu malah berlomba apa anak-anak yang senau. Karena kita nggak memahami bahwa cara belajar mereka itu bukan begitu, gitu ya. Cara belajar mereka itu makanya disediakan manusia kurangnya begini itu, karena ya memang memfasilitasi mereka begitu. Kenapa perlu ada meronceng, melipat, eksplorasi keluar, outing, outdoor? Karena mereka itu sedang mengeksplorasi begitu. Jadi nyuwun sewu jangan samakan TK itu sama bimbel gitu ya. Mereka itu hanya targetnya kan jangan baca gitu aja. Tapi kalau di TK ada latihan emosionalnya, keberaniannya punya diri maju. Ada sama temannya rebut-rebutan nanti mereka nangis di tengah itu gurunya itu belajar ini hakmu itu ya. Jadi setiap hari itu mereka belajar. Ketika mereka berantem mereka belajar, ketika mereka nangis mereka belajar, ketika mereka apa saja yang dilakukan anak itu sudah belajar dengan mengamati itu. Termasuk melihat orang tuanya tiap hari ngapain itu juga belajar. Cara menyelesaikan hidupnya akan seperti orang tuanya. Saya bahkan zaman saya juga dari teman saya yang ngajar TK Salman Al-Farisi di Bandung. Jadi dia itu orang tuanya sedang nonton TV, ada punya anak dua, kakak sama adiknya. Anak usia TK sama usia auto ya. Kejar-kejaran, yang kecil jadi polisi, yang besar jadi yang kecil jadi penjahat, yang kecil jadi polisi, yang besar jadi penjahat. Kejar-kejaran sampai akhirnya yang kakak ketangkap. Sudah kakak ketangkap polisi, penjahatnya ketangkap sama adiknya. Kakaknya bilang sama polisi, ini pak polisi tak kasih uang, saya udah ya. Sama kakaknya itu, orang tuanya kaget kan orang tuanya. Kakak, kok bisa begitu? Siapa yang ngajarin begitu? Gak boleh begitu, masa polisi dikasih uang katanya kan begitu ya. Orang tuanya kan kaget, kamu pernah kasih uang begitu? Kakaknya bingung melihat ibunya begitu. Siapa kak yang ngajarin kamu begitu siapa? Kata ibunya. Katanya siapa? Kan ibu yang ngajarin. Loh, kok ibu? Ibu gak pernah ngajarin begitu? Ini kita benar. Akhirnya ditanyalah interogasi. Kenapa begitu? Kapan ibu ngajarin? Ternyata suatu kali bu, si ayah ibu dan keluarganya jalan-jalan naik mobil. Ayahnya nyupir, ibunya sama
mungkin terobos apalah ya pelanggaran, stoplah sama polisi. Stop sama polisi. Terus sama polisi ayahnya keluar, sama polisinya masuk lagi sambil ngomel kan, ketilang mas, ketilang mas nih surat tilangnya. Ibunya terus kan, nanti tanggal sekian. Papa juga yo apa namanya ada waktu untuk sidang polisi bayar berapa gitu. Lupa ya pak beres polisi bayar baik begitu bu. Anaknya di belakang melihat nggak ada cerita kamu kalau gitu nggak ada, tapi anak belajar caranya itu begini. Itu cara menurut teori Montessori begitu. Anak itu melihat, anak itu CCTV hidup kita. Kalau kita ingin sebagaimana anak itu seperti kita, ya kita harus perlihatkan apa yang harus kita sampaikan. Kalau kita sampaikannya seperti apa, yang bilang seperti apa berbeda, ya nggak akan terjadi. Karena anak itu melihat. Kalau kita pas marah berbelak pintu, dia akan marah berbelak pintu. Pas kita marah banting HP, dia akan marah banting HP. Jadi dia itu belajar. CCTV hidup kita itu, ya itu teorinya Montessori bahwa anak itu seperti spot. Dan itu kan, oh ya ternyata benar. Teorinya itu sebagaimana disampaikan teman saya saat melihat kejadian itu, gitu ya. Jadi betul. Karena begitu. Saya coba ini, saya tes sekedar apa namanya main-main ya. Coba angkat tangannya ke atas. Semuanya angkat tangan ke atas, ya, ke atas, kemudian jari telunjuk sama jari jempol di apa namanya mainkan begini. Ya. Terus ganti yang tengah, ganti yang manis, ganti yang kelingking. Nah, ini terapi di rumah sakit jiwa begini. Ulangi ya. Ini apa aja? Enggak ulangi, enggak ulangi ini serius ya. Yang kanan di apa namanya jari telunjuk di apa namanya mainkan jari jempol, terus apa namanya jari tengah, terus jari kelingking, terus taruh di dagu, taruh di dagu. Ya, itu sini ya bu. Jadi ini contoh saja. Saya memerintahkannya, tapi contohnya saya di sini. Ternyata Anda juga melihatnya yang contoh. Orang dewasa saja kan begitu, apalagi anak-anak. Dia bilang, nak, tidak boleh bohong ya, karena itu nggak boleh bohong. Tapi satu kali ketika dia sampai tadi nggak ada, jumpa sama tamu, bu nggak ada kan bubuk. Itu kan ngajarin. Mana bilang nggak bohong, tapi punya kan begitu, sama gitu tuh ya. Atau apa saja. Jadi mereka itu melihat berdasarkan belajar bukan berdasarkan apa yang mau diajarkan sama dia, tapi berdasarkan apa yang dia lihat dan diamati. Itu pintarnya anak. Jadi anak itu otaknya masih kosong dan dia sedang menerima banyak sekali informasi. Baik buruk diterima semua sama dia. Yang jelek, yang baik tidak ada batasan, dia akan terima semua di anaknya. Ibunya nah, bagi anak-anak yang belum bisa begitu, ketika jangan lari, pikirannya lari, karena jangannya belum bisa terekam. Jangan makan, dia makan. Dia ingatnya makan gitu. Itu ada dalam kajian ya. Ternyata anak usia itu ya memang kita saja begitu kan. Jangan ambil gajah, jangan ambil gajah dulu, baru dan yang lain. Otak kita masuk gajah dulu, baru yang lain. Padahal artinya kan otak kita nggak bisa dulu tuh langsung. Nah, anak itu belum bisa membedakan. Sehingga ketika kita dalam psikologi ya, ketika kita pelan-pelan, dan itu sama aja. Saya praktekkan sama anak saya, ya ketika dia pelan-pelan, ya dia tahu pelan-pelan. Bukan berarti nggak bisa, ya pelan. Cuman komunikasi itu harus positif sama anak-anak. Termasuk juga ketika kita ngandari, nah jangan nakal ya.
saya tinggal di sini di tempat dia, tapi jangan nakal. Padahal belum ngapa-ngapain bu, udah jangan nakal, baru mau ditinggal. Loh, emang saya nakal? Kan seringkali tuh begitu ya, saya nakal gitu. Tak tinggal di mana ya, ibu mau perlu dulu, tapi janji jangan nakal. Yang dia belum ngapa-ngapain jadi jangan nakal. Kenapa kan bilang yang baik ya ini ya, yang soleh sama enggak ya? Kan sampaikan aja apa yang kita inginkan, jangan yang negatifnya. Membedakan laki-laki dan perempuan. Oke, ya yang pertama kita pahami bahwa laki-laki sama perempuan itu kodratnya berbeda, sehingga cara mendidiknya juga berbeda dalam beberapa sisi. Tapi dalam beberapa sisi lain yang jangan dibedakan, harusnya sekarang tidak berbeda. Jadi maksudnya begini, contoh masalah warna. Warna itu gak ada gender, gitu, okay? Warna itu gak punya gender. Yang mengenderkan warna pink untuk perempuan, ungu untuk perempuan, ini untuk laki-laki itu sebetulnya kita, okay? Tapi sebetulnya mereka tidak gender. Maka terkait dengan warna itu sama aja, okay? Walaupun ternyata apa namanya si perempuan pengennya warna kayak laki-laki, yang merah kalau mama. Kalau tiba-tiba si laki-laki pengennya warna pas kecil ya kalau ya, pas kecil ya. Kenapanya sama, kayak seperti jari kan. Zaman dulu itu tangan kanan itu dianggap tangan baik, ini tangan yang buruk gitu ya. Itu kan sekarang berubah. Ya sama aja tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan untuk mengambil, maka tangan kiri bukan untuk itu tapi untuk menekan. Tidak ada tangan lebih baik gitu ya. Nah, terkait hal demikian itu sama gitu. Yang perlu dibedakan apanya? Yang perlu dibedakan adalah masalah seksualitasnya. Pas mandinya harus datang, pas tidurnya otomatis. Kemudian pengajaran dari awalnya. Pengajaran dari awalnya itu begini, sampaikan sama dia bahwa ketika dia itu bergaul, dia bergaul sama anak perempuan. Ya, sesekali sama anak laki itu boleh dibareng-bareng. Cuman senangnya sama anak perempuan ya sesuai dengan perempuan. Jadi apa ya? Sekarang itu lebih disamakan bahwa mereka itu beberapa tertentu itu harus sama gitu ya, pendidikannya dan sebagainya sama. Cuma kodrat perempuan dan laki-laki yang lebih. Bajunya mungkin warnanya bisa tanpa gender, tapi kalau bentuk pakaian kan gender. Rok tentu harus apa namanya perempuan, ya jadi pakai kerudung dari kecil itu jadi kodrat yang perlu diubah. Jadi apa nama masalah beberapa tertentu seperti hobi saya kira juga sama aja dari perempuan kan. Karena apa namanya sama. Tapi prinsipnya yang membedakan adalah kodrat itu. Jadi kodrat. Jadi kalau apa ya? Saya ada susah mendeskripsikan. Tapi prinsipnya begini. Zaman dulu banyak yang dibedakan banget antara laki-laki sama perempuan. Okay? Seperti bidang pendidikan. Kalau perempuan kan zaman dulu nggak tinggi gitu ya. Kemudian yang kayak contoh di rumah nih laki-laki ya tetap aja suruh bersih-bersih. Bukan bersih-bersih itu urusan perempuan, okay? Ya laki-laki ya perempuan tetap bersih-bersih. Karena bersih-bersih itu bukan masalah gender, yaitu masalah karakter, okay? Cuci piring gitu ya. Saya kan emang ya dari dulu sama aja, gitu ya cuci piring itu yang begitu. Tapi ada teman saya begitu, teman saya S1 itu, dia itu nggak boleh sama ibunya untuk cuci piring. Kenapa? Karena cuci piring itu urusan perempuan. Nah itu yang nggak boleh tuh yang begitu tuh, gitu ya. Yang begitu itu ya sama laki-laki perempuan karena itu karakter. Yang beresin rumah, ya nyapu, ya balik ibunya. Mau laki-laki mau perempuan sama. Itu yang itu meninggi. Jadi beberapa hal itu ya sama. Kecuali kok tidak perempuan. Bentuk aktivitasnya, bentuk bajunya, kemudian teman mainnya itu yang dibedakan. Karena itu akan mempengaruhi. Apalagi atau jangan sampai kita malah kebablasan. Laki-laki sama perempuan sama aja lah. Sekarang itu juga nggak boleh. Karena ada banyak orang-orang yang mohon maaf ganti gender gara-gara pergaulannya ya, pergaulannya lewat gitu ya, sehingga sampai akhirnya dia merasa saya itu cocoknya sama laki-laki loh, padahal dia itu perempuan. Makanya dia ke laki-laki banget, bajunya semuanya akhirnya malah hanya sebagai dewasa dia berpikir bahwa saya itu laki-laki harusnya, padahal enggak, hanya karena kebiasaan. Karena lagi zaman masih kecil itu anak itu sininya masih sangat mudah terbentuk. Ibarat kata itu anak itu seperti kertas foto yang ditulis apa saja akan jadi gitu. Itu nggak keluar, apa dinamai
emas karena itu nggak terulang lagi. Tetapi ada masa penguatan. Jadi artinya begini, penguatan itu ketika sudah selesai dibohongi maka yang tersisa itu akan dikuatkan. Nah, yang bisa dilakukan ketika sudah kelewat masa emasnya adalah penguatan masa setelahnya. Jangan sampai jadi, artinya bukan berarti yang sudah kelewat itu berarti sudah terlanjur nggak berarti benar enggak, tapi yang tersisa itu bisa kuatkan. Jadi tidak ada yang terlambat untuk menyelesaikan, karena ini ilmu sosial ya. Ilmu sosial itu artinya bukan 1 tambah 1 pasti 2 gitu ya. Kalau bisa jadi 2 tambah 2 tambah 1 masing-masing gitu ya. Jadi artinya ketika ada masa emas yang lewat, ya bisa kita perbaiki dengan sistem otaknya, mungkin dendritnya nggak akan muncul lagi, sambungan itu nggak akan muncul lagi, tapi yang tersisa itu kita kuatkan dengan sistem-sistem lain, dengan simulasi yang baru, dengan pemaafan, dengan macam-macam gitu ya. Itu bisa. Jadi artinya ya kita menyelesaikan jadi dari yang sisanya. Tapi yang lewat dan sudah terlanjur ada sakit, ada apa ya, ada masalah, itu nggak bisa sembuh, susah sembuhnya. Saya tidak menunjukkan di gambar ya, tidak muncul di sini. Ada otak yang growong-growong itu ada begini. Ada satu penelitian yang memotret otak gitu ya, korban bullying atau apa sama otak normal itu growong-growong otaknya. Jadi otaknya itu nggak penuh, tapi growong-growong lah, bencar-bencar. Hanya begitu bisa sembuh, itu jadi masalah. Misalnya apa ya, itu akan menghantui, akan jadi masalah. Tapi harusnya si individu tersebut menyadari, saya punya masalah ini. Makanya kalau zaman sekarang ada namanya inner child. Tahu nggak pernah bahas inner child ya? Inner itu lupa masa lalu. Nah, lupa masa lalu itu yang sembuhnya kalau sudah terlanjur jadi problem evident, itu akan menghantui dan susah melepaskan dari itu. Itu ada namanya inner child. Cara melepasnya si individu itu harus menyadari kesalahannya, menyadari kesalahan orang-orang sebelumnya, memaafkan dan membiarkan itu selesai. Jadi agak susah, ada problem. Tapi bisa saja dia kuat kembali kalau si individunya bisa memperbaiki. Gitu ya. Jadi artinya gini, masa emasnya itu harus bermanfaat. Tapi kalau lewat, maka ya kita harus bereskan setelahnya. Kalau ada masalah zaman kecilnya, ini masalah yang saya sampaikan, masalah yang mungkin menjadi trauma ya, traumatik gitu ya. Mungkin zaman kecil dia pernah melihat orang tuanya berantem hebat sama ibunya sama ini, itu akan jadi luka. Jadi biasanya anak yang begitu kadang jadi trauma, nggak mau menikah ya. Atau jadi benci sama laki-laki karena yang dia Tuhan muncul, itu masalah psikologis. Dan sekarang itu banyak masalah ya. Menurut saya ada anak yang kuliah juga kemarin S1 bisa tiba-tiba bunuh diri. Ya kan? Kok bisa anak pintar nggak kelihatan masalah fakultas kedokteran bisa bunuh diri? Itu artinya mesti masalahnya banyak banget di sini nih, yang nggak keluar, gitu kan? Yang akhirnya dia merasa harus selesai, nggak bisa selesaikan, selesainya dengan bunuh diri. Dan sekarang kan banyak ya, ada anak kelas sekolah SD juga bunuh diri, SMP juga bunuh diri, kan ada tuh. Itu yang saya sampaikan yang berong-berong, yang punya problem, dan itu harus penyembuhannya psikologis, mental. Tapi kalau 8 tahun ke bawah dia tidak akan stimulasi dengan bagus sehingga nggak maksimal, tapi nggak ada masalah sesuatu gitu ya, maka kita sangat bisa kuatkan dan tidak ada masalah gitu. Kuatkan yang sisa-sisanya, karena pasti ada sisa pasti, nah, cuma kita kuatkan dari yang sisa-sisanya, dari sosialnya yang betul akan lebih membutuhkan effort lebih daripada anak yang golden age-nya terstimulasi gitu. Itu ya. Alhamdulillah, no matter what comes my way. Alhamdulillah, my heart will thank and praise, and every time I feel